Hikaru melawan Magnus Carlsen, rival guys. Apa langkah berikutnya? Langsung menawarkan pertukaran. Hikaru berpikir sepertinya bingung ya. Kok ini langsung brutal aja nih tiba-tiba. Walau catur prioritas tetap intip bola dulu ya Master. Ya karena Indo, timnas Indo. Ya E5, F6. Kenapa manyun dia? D4, G5, gerakan cepat dari Magnus Carlsen. Selamat bergabung teman-teman, kita lagi nonton catur freestyle chess. Catur yang diciptakan oleh Bobby Fischer. Ya bingung nih. Makan F6. Makan lagi, gajah ke petak D3, cepat sekali. Nah, coba kita balik ya. Bang, balik bang, papannya bang, biar kita kayak Magnus bang, siap. Ya, kuda G6 pilihan yang menarik ya untuk dimainkan, karena gajah D3 mengancam pion di petak K7. Kuda H6 terlihat menarik untuk dimainkan. Ayo absen lagi yang masih nonton, mana suaranya? Kira-kira prediksinya menang siapa guys? Cakep slediknya. Pas. Kenapa Hikaru gelisah gitu bang? Dia mah emang kalau lawan Magnus cari remis biasanya. Dia kan menghormati Magnus banget. Fansnya Magnus dia. Udah ke petak G3 dimainkan, petak F5 jadi rebutan. Gajah ke petak D6. Ini remis sih, feeling gue bakal remis nih dua-duanya nih. Terima kasih 100k-nya. Ya, udah ke petak E2. Tadi donate dari siapa? Sehat selalu abangku yang ngasih donate. Dari siapa tadi? Kita cek. Ya, terima kasih dari Hanif. Ngopi dulu bang. Siap. Ngopi udah. Siapa lagi yang mau nambahin? Terima kasih. Sehat selalu Hanif. Berkah selalu. Ya, udah ke petak E2. Ini dari susunannya aja simetrikal ya. Kayaknya bau-baunya remis nih dua orang ini nih. Bang Mas Rui, gua nonton lu pas masih catur di lapak. Di mana tuh? Bang, fokus catur bang. Siap. Ini lagi fokus. Ya, dari partai lain Gukes berhadapan dengan Caruana ya, teman-teman. Nah, ini susah sih. Jalan apa hitam nih? Kuda B6 sih menurut gua. Kuda B6 terus rokade panjang mungkin. Menteri D7 menjaga petak F5. Benteng ke petak F1. Mau mendobrak F4. Petak ini sangat krusial, sepertinya ingin diperbutkan ya. Nih sampai mau F4. Coba kita lihat lagi. Ya, gajah ke petak A3 sudah dilakukan. Bang Ruri, apa alasan terbesar Bang Ruri milih game catur dibanding game lain? Bagus. Ya, ini bukan sekedar game menurut saya, it's a life ya. Ya, kenapa saya memilih catur? Karena dulu ya awalnya diajakin sama orang tua. Terus akhirnya saya tumbuh rasa kompetitifnya itu karena memenangkan kejuaraan tingkat RT. A5 dimainkan.
Saya aja masih inget nih blunder waktu pas main di tingkat RT, masih inget sampai sekarang loh. Blundernya kenapa? Berarti ingetannya lumayan kuat ya. Setuju nggak bang kalau catur salah satu game yang nggak bakal mati? Bisa jadi. Menang kejuaraan RT umur berapa mas? Tahun 2003 lah, umur 7-8 tahun lah. F4 dimainkan. Ya, hitam ada serangan lewat jalur Cypentry ya, tapi putih juga punya serangan lewat jalur F. Ini menarik, siapa yang akan menang nih. Kalau main bola nggak pernah bang, main bola apa? Secara langsung. Kalau main lapangan gede, saya nggak pernah sih. Ya biasa-biasa aja. Tapi kalau main futsal dulu setiap minggu. Dulu main futsal sampai jam 12 malam dulu, sebelum ya zaman-zaman SMA lah. SMP SMA tuh suka banget main futsal setiap minggu. Sampai main jam 12 malam, kurang sehat sih, kurang bagus itu. Sampai tarkam-tarkam gitulah. Kita lagi main ada yang ngajakin itu, bayar lapangan gitu-gitu. Biasanya dulu main futsalnya di lapangan Auri tuh, di mana Jakarta Timur yang mau ke Rawamangun. Terus juga biasanya di lapangan mana Palat di Pulau Gadung biasa. Tapi lebih sering main di, ya dulu juga main di Sunter gitu. Ya A4 dimainkan, kira-kira putih jawabnya apa? Ya kalau misalkan B4 ini enak buat hitam ya, karena hitam di sini bisa menaruh kuda di petak C4. Nah mungkin jawaban terbaik dari putih adalah gajah B2 lagi nih. Oh makan G5, makan lagi. Nah kalau nggak G2 gimana ya? Contoh makan terus dia jalan menteri D2. Apa sih ide dari hitam? Mau makan lagi, terus kuda ke petak F7 atau benteng A6 naik. Oke. Ya back to life ya. Makan G5, makan lagi. Apa sih komedi gelak tawa? Gak jelas ente. Pernah nyetak gol nggak bang? Pertanyaan macam apa itu? Bang, pecatur terjago di Indo menurut lu siapa selain abang? Yang paling jago ya Utut Adianto lah, Grandmaster Utut Adianto. Kenapa? Karena ya dia elo ratingnya paling tinggi sepanjang sejarah. Bang Ruri mau di Tegal nggak kemarin lebaran? Enggak, lagi nggak memungkinkan. Tapi biasanya pulang juga, nggak cuma lebaran doang. Orang yang bakat main catur dan tertib mainnya, lawannya orang yang nggak bisa tapi latihan terus, bagus yang mana mas? Kira-kira aja lah mas. Sebel banget gue suka perbandingan kayak gitu, eksperimen kalau mulu. Coba aja diadu dulu lah. Coba aja menurut sampean gimana? Saya ngikut aja lah, kalau sampean menang itu saya ngikut aja, enaknya gimana? Hello Vide sama chess.com beda dong, udah pernah dijelasin ya. Oke, kita lanjut lagi. Saya bacain komen yang penting-penting aja ya. Akhirnya pertanyaan yang nggak penting komen juga. Ya benteng ke petak E8, pion dikasih nih. Kalau dimakan gimana tuh? Kalau dimakan kuda ke petak F7, kalau balik lagi gimana tuh? Nanti kuda ke petak C4. Ya, tujuannya kalau misalkan dimakan apa tuh? Bisa makan lagi, makan nanti kuda D6, menterinya supaya bisa ke petak B5 guys. Ya jadi itu bahaya. Gajah D3 bisa menteri C6 untuk menteri B6. Ya, bisa-bisa pion racun dan ini memang unggul untuk hitam. Gajah B2 harus dilakukan nih. Catur muda yang sekarang paling potensial siapa menurut abang? Apa mungkin Satria Duta? Bang, Satria Muda masih muda ya. Kita kalau sama India udah kejauhan guys. India umur 13 tahun aja udah jago-jago, kita udah kejauhan. Ya. Di compare-nya sama mana? Kejauhan kita. Singapura aja udah punya Grandmaster yang elo ratingnya 2600. Singapura diam-diam mereka berproses 2600. Ting Jingjau baru menyentuh elo rating 2600. Aku tuh selalu ngamatin perkembangan negara lain juga ya. Kalau Malaysia masih ketinggalan lah mungkin ya. Waduh, nyaris. Malaysia tuh kalau nggak salah, kalau saya pernah ngobrol sama teman, karena mereka kewajiban belajar juga tinggi sih. Jadi sulit untuk fokus di olahraga. Saya pernah punya murid dari Malaysia, ada beberapa. Gitu. Saya no komen ya, kalau potensial gitu saya no komen lah. Ya, jangan tanya saya guys, nanti saya salah ngomong baper gitu. Kita nggak open minded guys.
Nah, tapi RLC selalu memberikan dukungan untuk pengembangan catur di Indonesia ya. Contohnya, aku selalu ngadain turnamen Liga Catur Junior. Nantinya pengennya sih bikin federated juga nih. Kalau bisa sponsorin turnamen federated itu lebih bagus lagi. Supaya para pecatur junior gak mesti keluar negeri gitu, ngikut turnamen di Malaysia atau di mana. Mungkin. Tapi itu dibutuhkan komitmen dan dukungan yang kuat dari insan catur juga. Dari kemauan orang tua muridnya, orang tua pecaturnya juga gitu ya. Pernah ada kompetisi catur ASEAN gak bang? Ada setiap tahun. Tahun ini ada kejuaraan ASEAN Junior di Penang ya, bulan Juni kalau nggak salah. Bulan Juni ya. Dan sekarang kalau kita juara ASEAN bisa dapat gelar lagi, Asian Youth gitu. High point title Tuesday gua pernah peringkat 26 dunia. Kemarin salah satu yang paling tinggi sih, peringkat 42. Pernah peringkat 26. Bang Bangga Sagala gabung ke kelas RLC saja bang. Nanti aku jelasin. Oke, benteng ke petak F2. Ya kira-kira Magnus Carlsen kemana? Ini unggul besar buat Magnus. Bisa menteri ke petak E6 atau H4. Ini menarik ya. Ini pasif nih soalnya. Sementara ada rajanya udah jalan ya. Kalah sini Hikaru. Lu gak pernah ikut turnamen lagi bang? Wah, ketahuan nontonnya jarang-jarang. Jarang-jarang nonton ya. Cakep tendangannya. Klasik aja lah. Federated catur klasik aja, Manuel. Ya, A4 dimainkan, kuda mundur. Wah, gila makin pasif Hikaru. Mampukah Magnus menang? Jangan lupa follow IG gue guys. Cakep-cakep badannya, U17 berisi semua, berotot. Ya, menteri ke petak E6. Live title Tuesday besok jam berapa bang? Biasanya jam 11 setengah, jam 10 ya. Pokoknya aktifin aja ini. Untuk ASEAN yang kuat caturnya mana bang? Indonesia salah satunya. Based on apa nih? Kalau misalkan elo rating tertinggi, ya Vietnam. Ada pecatur Vietnam yang elo ratingnya 2700. Kita fokus dulu ya pertandingan. Ya, unggul besar dan menjadi seimbang. Tadi ada kesalahan yang dilakukan oleh hitam ketika kuda F1 memilih menteri A6. Harusnya di sini benteng A6 ya. Nah, tidak kunjung memainkan benteng A6, membuat keunggulannya jadi menipis. Wah, bisa seri lagi. Jadi nomor satunya Vietnam, nomor 2 Indo, nomor 3 Filipina ya? Atau Singapura dulu. Singapura juga belum gue cek dia ada di peringkat berapa. Bang, emang benar kadang hobi bisa diturunin dari orang tua. Saya pribadi aja suka main catur dari bapak saya, suka nonton bapak saya main catur di warung pas saya kecil. Mantap, bagus. Halo semuanya. Pernah nonton Mas Rudi 6 babak 6 poin, itu di title Tuesday ya bang? Tapi ujungnya peringkatnya jauh ya. Tapi secara peringkat paling bagus ya peringkat 26 waktu itu tuh. Epic banget sih. Ya, 2-0, mantap permainan Indonesia. Harusnya gampang nih babak kedua. Berarti kalau menang lolos Piala Dunia ya guys. Gila sih. Tapi postur-posturnya udah juara dunia ini, postur dari ngeliat ininya, dari ngeliat bicepnya ini, wah udah mantap banget 17 tahun. Zahabi Goli, Alberto Hega. Kirain Roberto Honggo. Kuda ke petak D5. Ya, ini benar Magnus Carlsen melawan Hikaru Nakamura guys. Ikut bangga sama Mas Rudi juara di Rusia. Ya, terima kasih di CFN ya. Tapi saya nggak pernah balik lagi tuh ke CFN karena di CFN itu apa ya suhunya waktu main di sana tuh apa ya, nunggunya tuh istri saya kasihan kalau nunggu saya main di CFN, dingin, nggak boleh masuk ke ruangan. Wah, ini lagi kangen banget nih sama Moskow saya, sama apartemen saya dulu. Wah,
Gak nyangka sih punya pengalaman tinggal di Rusia 3 bulan. Gak nyangka. Mengamati catur jadul banyak kombi sehingga seringkali tidak sampai permainan ending. Kok zaman now jarang ada kombi, why? Ya karena semakin kesini pemain caturnya sama-sama semakin jago om. Bu, Pak, coy, guys. Ya, sudah terjadi sacrifice yang dilakukan oleh Magnus Carlsen, benteng petaka 2 dan kuda E3. Tapi sacrifice ini saya rasa tidak memberikan keuntungan kemenangan ya, karena masih sulit nih. Ya, seperti prediksi awal saya mungkin akan berakhir dengan remis sih. Bang, nama anakku resmi ada Carlsen-nya. Apa tuh namanya? Di Leon Carlsen, wah keren. Kutunggu live di TikTok, ternyata live di YT. TikTokku ke ban. Kalau live di TikTok tuh udah mengundang kesabaran, ya kan? Banyak yang report, bingung gua. Hans gak jadi main Hans. Ya, Menteri ke petak C2. Ini mah remis ya. Oh, bisa ada peluang unggul buat hitam. Menteri harus kembali ke petak D5. Karena ada pion bebas ini ya, kalau ditukar mungkin remis. Kalau ditukar begini, jadinya unggul hitam tapi remis lah, cenderung remis. Ya, Menteri D5 pasti ketemu lah harusnya. Menteri D5 ya sudah dilakukan. Apabila makan lagi raja ke petak B2 E3. Kocak Hikaru. Merantau. Udah pada follow IG ku belum guys? Jangan lupa di follow. Ya, menteri ke petak F6, benteng ke petak E3 ngambil pion karena menteri F2 ya. Gak bisa dilakukan. Ya, benteng ke petak E6 masih nggak bisa ya, benteng E3. Ya, menteri ke petak F1. Ya, benteng E3 menteri F2 ya. Ya, Magnus just too strong for Naka, ya nggak sih? Magnus terlalu kuat buat Hikaru Nakamura nggak sih? Setuju nggak guys? Ya, sudah terjadi perubahan lagi guys. Ya, B6 Raja Hikaru dikejar-kejar. Ya, B6 dengan tujuan menteri C5. Menteri D4 harus menjaga petak C5. Kita akan lihat. Ya, menteri D4 benar harus dilakukan. Kemana lagi hitam? Benteng D2. Benteng D2 dapat dilakukan. Benteng D3 dimakan menteri C5, menteri A5. Benteng D2 skak E8 raja ke petak B7. Oh, menteri ke petak C4 ya.
aman. Atau menteri ke petak A3 sekarang skak, raja ke petak C3, menteri A5, B4, menteri A3, raja C4, benteng C2, raja ke petak B5. Ya, menteri A3 betul, menarik. Ya, raja ke petak C3. Ya, raja ke petak C3, kita akan lihat kemana lagi jawaban dari hitam. Menteri ke petak C1. Bolak-balik kah? Akan berakhir dengan remis atau masih ada kelanjutan nih? Menurut kalian kemana guys? Kalau pion C5 kena pasen, betul ya, mengamati dengan baik. Kita tonton dulu ya, nanti kita jelasin kenapa C5 nggak dimainin. Ya, raja balik lagi ke petak C3 ini waktu Magnus Carlsen tinggal 33 detik. Tempo dulu raja B7. Ya, nggak usah buru-buru untuk remis ya, karena di sini posisinya lagi enak buat hitam nih. Kenapa saya bisa nebak langkahnya? Kan saya udah level master juga, ibaratnya. Gimana cara saya bisa nebak itu ya? Saya udah latihan setiap hari lah. Ya ibaratnya kayak, ya kayak itu udah jadi makanan saya, bukan hal baru tiba-tiba saya bisa gitu. Kan saya bukan pecatur. Udah, lanjut lagi, benteng ke petak C2. Menteri ke petak 4. Bisa jalanin benteng D2 atau menteri, ini ada pilihan menteri D2, menteri B2 ya, menteri D2 skak. Ya, benteng D3 skakmat, menteri F4, jadi harus geser raja E4 atau raja E5. Menteri G2 skak. Nah, ini nggak ada skak lagi dari putih ya, jadi masih aman. Menteri A4 tadi mau menteri C6 masih jaga. Kalah sih ini. Dengan waktu yang tinggal dikit, menteri ke petak G2, raja ke petak D4. Menteri G4 kena. Ya, heart rate-nya tinggi sekali. Nakamura menyentuh 130, gila. Magnus Carlsen 127, gila, benar-benar deg-degan banget ya. Wah, tinggi sekali detak jantungnya guys. Kemana nih langkah berikutnya? Benteng ke petak D2 skak, raja C3, bolak-balik. Oh, mau ngambil menteri, makan pion D5 ya. Menteri E4 makan benteng H2 ya, 21. Apakah cukup akan menang? Atau raja ke petak C3 ngambilnya dengan benteng ya, benteng D5. Karena kalau menteri E4 ada menteri D2, nanti raja ke petak B4 bisa jalan C5. Ya betul, ngambilnya dengan benteng, betul. Ya, benteng ke petak D3 menang nih. Benteng C5 betul, raja ke petak D4 bisa lakukan skak. Menteri ke petak G4, raja E3, benteng E5, raja D2, menteri E2, raja C3, benteng C, bolak-balik lagi. Menteri F2, raja E4. Ya, menteri G4 betul, ternyata nalurinya sama. Benteng E5 sama. Wow, saya tidak melihat engine ya guys ya. Bener-bener hitungan saya aja. Raja ke petak C3, benteng C5. Benteng C5, raja D4, menteri E5, skakmat. Yes, kalah. Ya, kalah. Menteri E2 selesai. Raja C3. Wow, what a game ya. Ya, menyerah. Ya, dia selalu begitu kalau kalah. Nih kenapa gue begini ya? Kenapa lu jalanin tadi coy, Garu? Ya, Magnus Carlsen menang. Apabila dilanjutkan, raja C3, benteng ke petak C5, raja D4, menteri ke petak E5 skak. Betul, ternyata naluri saya. Itulah enaknya kalau kita latihan setiap hari guys. Hitungannya semakin tajam dan bisa menemukan langkah terbaik dengan cepat gitu ya. Ya, itu pasti dikejar aja, kita jangan mau remis. Kucing ya? Kucing. Nih. Iya, diem lagi, jalan. Diem lagi kucingnya. Ya, menang ya. Di sini benteng D5. Mungkin tadi menteri E4 menarik apabila menteri ke petak E4. Sayangnya ada menteri ke petak D2 dan B5, betul skakmat.